Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Muhammad Izzuddin Mutakin pada mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh dosen kami yang terhormat Bapak Fikri Farikhin MPDI. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang ibtida al-qiraah. Latar belakangnya yaitu Al-Quran adalah kalam Allah yang harus kita fahami dan juga amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengetahui makna dari Al-Quran tersebut, kita tidak hanya dengan memahami konteks luarnya saja, melainkan kita harus mengetahui secara mendalam tentang Al-Quran. Salah satu ilmu yang harus kita pahami yaitu dalam Al-Quran yaitu kita harus paham dalam segi waqaf dan juga ibtida. Ilmu kapan kita berhenti dan kapan kita untuk memulai. Baik, kami langsung bahas yaitu yang pertama tentang pengertian dari ibtida, karena kemarin sudah dibahas tentang waqaf. Sekarang selanjutnya yaitu ibtida. Secara etimologis, ibtida mempunyai akar kata dari bada yang berarti memulai sesuatu. Dalam redaksi lain disebutkan bahwa ibtida ialah memulai sesuatu. Menurut Ismail, ibtida adalah memulai pembacaan kembali sesudah menghentikan seketika untuk mengambil nafas. Adapun pengertian ibtida secara terminologi yaitu memulai bacaan setelah berhenti atau memulai bacaan setelah waqaf. Menurut ulama qurra, ibtida ini adalah memulai membaca Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Macam-macam atau jenis-jenis dari ibtida ini ada 4. Yang pertama adalah ibtida tam, yang kedua ibtida khafi, yang ketiga ibtida hasan, yang keempat ibtida qabih. Yang pertama yaitu ibtida tam, artinya memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan. Bagus artinya. Yang kedua ibtida khafi, yaitu memulai bacaan dari kata yang masih memiliki hubungan makna dengan kata sebelumnya, meskipun tidak ada hubungan lafaz. Kemudian yang ketiga ibtida hasan, yaitu memulai bacaan dari kata yang baik dan tidak menimbulkan keraguan. Yang keempat yaitu ibtida qabih, yakni memulai bacaan dari kata yang kurang baik atau sebaiknya dihindari. Ketentuan umum ibtidaul qiraah. Yang pertama yaitu memahami makna ayat. Nah, ketika kita mau memulai membaca baik setelah waqaf ataupun setelah berhenti ataupun memulai, ini yang pertama adalah memahami makna ayat. Yang kedua yaitu menghubungkan makna. Yang ketiga memperhatikan kaidah tajwid. Jadi sebelum mulai membaca ini juga kita harus kaidah tajwidnya seperti apa. Yang keempat yaitu memilih kata yang jelas. Dan yang kelima memperhatikan keterhubungan kalimat. Terus yang selanjutnya yaitu ibtida dari hamzah wasol. Ketika kita memulai suatu kalimat dengan hamzah wasol ya, maka hamzah wasol tersebut dibaca dengan jelas. Ini berbeda ketika dengan hamzah wasol yang berada di tengah kalimat, maka biasanya itu tidak dibaca. Contohnya ada lafadz alhamdulillah. Nah, itu ketika di awal hamzah wasolnya dibaca dengan jelas alhamdulillah. Tapi ketika ditambah huruf wawu saja, maka bacaannya menjadi walhamdulillah. Enggak boleh walhamdulillah. Alhamdulillah.
ditambah wawu walhamdulillah, tidak boleh walhamdulillah. Jadi ketika hamzah wasol, ketika dibaca dari awal, kita memulai dari hamzah wasol, maka hamzahnya dibaca dengan jelas. Tapi jika hamzah wasolnya berada di tengah kalimat, maka tidak dibaca. Yang perlu diingat, hamzah wasol ini di awal kalimat dibaca jelas, kemudian tanwin dihilangkan ketika bertemu dengan hamzah wasol, kemudian huruf selanjutnya dibaca jelas sesuai dengan harokatnya. Kesimpulannya, memahami ibtida adalah hal yang penting bagi setiap muslim. Semuanya sangat penting semuanya dalam kaidah tajwid, makhorijul huruf, sifatul huruf, waqaf, dan juga ibtida, semuanya sangat penting. Terutama bagi kita semua yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah tajwid. Maka dengan memahami itu semua, paham tentang makhraj, paham dengan sifat, paham dengan waqaf, dan paham dengan ibtida, kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih fasih, tepat, dan juga lebih khusyuk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.